Penyusunan anggaran bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, itu yang pertama, tentu dalam penyusunan anggaran. Yang kedua, tentu dalam berbagai produk bantuan yang terkait dengan subsidi. Kemudian yang ketiga, tentu penyaluran daripada kementerian yang melalui Kementerian BUMN. Kemudian terkait dengan pangan, koordinasi Badan Pangan, Bulog, dan juga berbagai kementerian lain. Jadi tentu berbagai perlinsos sebagian besar muaranya ada di anggaran. Demikian Pak Majelis Hakim. Baik. Ketua yang kami hormati. Kemudian kalau database penerima bantuan antara yang di bawah koordinator PMK dan perekonomian, apakah tidak dimungkinkan itu ada overlapping? Artinya satu jenis bantuan di antara sekian banyak jenis bantuan itu kemudian juga dimungkinkan akan tercover di jenis bantuan yang berbeda di jenis yang ditangani oleh koordinator kementerian yang berbeda. Bisa dijelaskan Pak PMK dulu? Terima kasih Yang Mulia. Jadi memang sangat dimungkinkan terjadi interoperabilitas data. Karena apa? Karena bantuan-bantuan itu ada berlevel Yang Mulia. Seperti tadi saya jelaskan, misalnya masalah kemiskinan itu kan ada 3 jenjang. Miskin ekstrim, miskin, dan hampir miskin. Nah ini nanti intervensinya berbeda Yang Mulia. Untuk miskin ekstrim itu hampir semua program itu diberikan kepada mereka. Untuk menaikkan tingkat garis pendapatan pengeluaran dia itu di atas kemiskinan, syukur-syukur menjadi tidak miskin. Karena itu tadi Bu Mensos juga sudah menyebut, misalnya ada untuk di tingkat miskin ekstrim itu hampir semua paket yang ada di Kemensos itu diberikan kepada miskin ekstrim, ditambah BLT desa Yang Mulia. Kemudian ditambah lagi bansos dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, itu juga boleh diberikan kepada miskin ekstrim. Tapi untuk di tingkat miskin, itu BLT desa dan bansos pemerintah provinsi tidak dibolehkan. Tadi Bu Risma sudah menyinggung, misalnya untuk yang hampir miskin, yang 18.800 juta, yang sisa dari 18.800.000, itu hanya menerima BLT El Nino, kemudian naik lagi 22 juta, itu hanya menerima sekitar 4 juta, hanya menerima bantuan beras dari BPJPN. Ini jadi untuk mengintervensi penanganan kemiskinan itu dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kadar kebutuhan atau tingkat kebutuhan yang dialami oleh masing-masing, dan itu kami lakukan berdasarkan by name by address. Baik, dari Pak Menko Perekonomian ada tambahan? Tambahan sedikit bahwa seluruh program yang didesain itu mengacu kepada data yang ada di Kemensos, DTKS, kalau itu menggunakan data KPM, penerima PKH ataupun sembako. Kalau itu kita sasarkan berbasis terakhir menggunakan data dari P3KE, yaitu data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang wali datanya ada di Kementerian Menko PMK. Jadi kami mereferensi sama. Sebagai contoh, mungkin program yang terkait dengan kartu prakerja itu seperti tadi kita melakukan screening berbasis data Dukcapil dari Kementerian Pendidikan, Dapodik, kemudian DTKS dan yang lain. Jadi itu interoperability dan kesamaan data di pemerintah itu disinkronkan semua. Demikian Yang Mulia. Baik. Kalau demikian pada saat penyaluran Bapak-bapak, khususnya di Januari dan Februari 2024 itu, apakah dimungkinkan 2 bantuan atau lebih dari 1 jenis bantuan itu kemudian disalurkan secara bersamaan, fokusnya di Januari dan Februari ya, 2024 kemarin? Apakah itu ada dan kemudian apakah 2 kementerian ini kemudian ada koordinasi ataukah masing-masing kemudian berjalan sendiri-sendiri? Pak Muhadjir dulu mungkin. Terima kasih Yang Mulia.
Tadi sudah saya sampaikan, bantuan secara simultan itu bukan hanya pada Januari saja, sejak dulu begitu. Ya, Iya. ini di Januari dan Februari, Pak. Iya, sama Yang Mulia. Jadi misalnya misalnya terutama dari dari 1,12%, sekitar 5 juta penduduk yang miskin ekstrim itu menerima hampir semua. Jadi dia juga menerima PKH kalau di dalamnya ada kriteria-kriteria, karena PKH ini Yang Mulia itu diberikan kepada keluarga miskin tetapi dengan kriteria tertentu. Misalnya di situ ada ibu hamil, ada ibu menyusui, ada anak sekolah, ada keluarga difabel, ada keluarga lansia. Jadi kalau nanti di dalam keluarga miskin itu ada salah satu atau beberapa orang yang memenuhi kriteria ini, dia dapat juga PKH. Kemudian dia juga dapat BLT Bansos, makanan dari Kemensos. Dia juga bisa mendapatkan bantuan juga dari El Nino, bantuan pangan El Nino. Dia juga bisa mendapatkan bantuan dari beras, percadangan pangan beras. Sehingga kita harapkan yang miskin ekstrem ini dengan mendapatkan bantuan dari semua sisi, itu akan terangkat pendapatannya menjadi di atas garis kemiskinan. Sehingga upaya kita untuk mentarget tahun 2014, miskin ekstrim 0%, itu bisa terselesaikan Yang Mulia. Baik. Berarti itu bisa simultan ya Bapak ya? Betul Yang Ada Mulia. yang ditambahkan Pak Menko Perekonomian? Cukup jelas. Baik, saya ke Ibu Menteri Keuangan dulu.